Tema bulan ini adalah Heaven is Coming. Kerajaan surga itu sedang datang. Pertanyaannya adalah siap atau tidak? Ini kerajaan surga datang. Saudara dan saya siap atau tidak? Banyak orang pasti akan berkata siap. Sekarang saya tanya, apa yang kau siapkan? Nah, betul lah. Kalau saudara berkata siap, saya tanya, apa yang kau siapkan untuk menerima keadaan surga menyatu dengan saudara dan saya? Apa yang kau siapkan? Nah, saya mau katakan, ada firman-Nya loh, yang berkata, satu kali ini akan terjadi, dan ini sudah terjadi. Banyak orang berkata, aku sudah menyembuhkan orang demi nama Yesus. Aku mengusir setan demi nama Yesus. Bahkan dikatakan bahwa dia banyak mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tapi Tuhan berkata seperti ini loh. Apa dalam firman-Nya? Aku berterus terang, aku tidak kenal mereka. Nah, coba renungkan ini, renungkan. Ayo. Kalau dalam pandangan orang, jujur, ini pribadi luar biasa. Nyembuhin orang loh. Nyembuhinnya bagaimana? Ya tidak tahu. Didoain sembuh mungkin. Ngusir setan. Bahkan mengadakan banyak mujizat. Pasti pengikutnya banyak. Iya, pasti. Karena orang dunia ini kalau ngelihat yang namanya sesuatu yang ajaib-ajaib, sesuatu yang spektakuler, oh pasti pengikutnya banyak. Karena senang, dahsyat. Tapi Tuhan bilang loh, Tuhan tidak kenal mereka. Dan itu dilanjutkan, dikatakan, kenapa sampai Tuhan berkata aku tidak kenal mereka? Ternyata di dalam terjemahan yang lain dikatakan, karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, yaitu menyembuhkan orang, mengadakan banyak mujizat, ngusir setan, mereka lakukan semua itu bukan di waktu Tuhan. Bukan kehendak Tuhan untuk mereka melakukan itu. Bukan Tuhan yang suruh. Mungkin kalau saudara ini, makanya hari ini tolong pakai keseriusan dan ngerti. Nanti kalau tidak salah ngerti ini, pasti ada beberapa yang bertanya, loh, bukankah itu mendatangkan kebaikan, Pak? Loh, bukankah itu menolong orang, Pak? Yang sakit sembuh, yang perlu kelepasan terlepaskan,
Loh itu kan baik, Pak. Inilah yang saat ini terjadi di dunia di mana saudara dan saya tinggal. Mengerikan, saudara. Kenapa? Karena mereka lakukan semua untuk kesombongan. Mereka melakukan semuanya untuk uang. Ini belak-belakan aja. Mereka melakukan semua untuk apa? Untuk harga diri. Supaya terkenal, supaya dikenal. Dan Tuhan gak bisa ditipu. Manusia, maaf, banyak yang tertipu. Tapi Tuhan tak bisa ditipu. Pada waktu itu saya bertanya, Tuhan, kenapa ya? Saya ini tidak ngerti. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Karena apa? Pandangan saya, apa yang mereka lakukan ini baik. Apa yang mereka lakukan ini untuk kerajaan-Mu lah. Untuk supaya Engkau ditinggikan. Tapi kok Engkau tidak suka? Kenapa? Dan Tuhan berkata, sekarang saudara ya saudara, ini satu contoh saja. Saudara punya sekolah, dan ada banyak yang sekolah. Saudara kasih pelajaran bagi mereka, terus saudara bilang, minggu depan ujian. Engkau ngerti, ini mereka akan membuktikan bahwa mereka ini belajar, mereka ini ngerti apa yang diajarkan, atau hanya sekedar penonton dan jadi penonton. Kan ketahuannya setelah ujian toh, ya kan, betul nggak? Mereka bisa ngerjain nggak ujiannya, betul nggak? Ketahuan nanti kan. Tiba-tiba ada satu orang berkata, wes tenang aja, gak usah belajar, aku yang beresin semua, kamu pasti lulus. Ayo jujur, saudara yang punya sekolah, saudara yang jadi guru, nah, saudara merasa bagaimana? Saudara bilang, makasih ya kepada orang yang mau bantu itu. Saudara berkata, memang kamu nih hatinya baik kok. Atau saudara kesel dan marah? Kesel kan? Marah kan? Karena apa? Rencanamu digagalkan. Sudah kau kerjakan lama, dalam seketika hancur semua. Betul? Bisa nangkep? Itulah kerjaan daripada hamba Tuhan dan saudara dan saya. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, dengar, sebenarnya kita sedang menghancurkan kerjaan Tuhan terhadap seseorang. Pikirkan itu. Makanya hari-hari ini Tuhan berkata, kerajaan surga harus datang. Karena di dalam kerajaan surga yang ada adalah ketepatan. Semua kerajaan surga melakukan tepat dengan hati Tuhan, tepat di waktu Tuhan, tepat dengan apa yang Tuhan suruh. Tidak menambah, tidak mengurang, tidak mempercepat, tidak memperlama.
Ini loh saudara. Saya mau katakan, ini saudara harus ngerti semua. Karena ini waktunya untuk kita hidup dalam ketepatan. Kalau surga sungguh datang, biarlah kita didapati mengerti. Bukan surga harus ikut kita, tapi kita yang harus ikut Dia. Amin. Ini saudara, jangan pakai otak saudara dan saya dan merasa inilah yang paling benar. Roh Kudus diturunkan supaya membimbing kita. Roh Kudus diturunkan supaya apa? Supaya saudara dan saya hidup dalam ketepatan. Yes. Jangan mengambil sesuatu yang miliknya Tuhan. Itu apa? Harga diri, kemuliaan, kejayaan, semuanya punyanya Tuhan. Engkau dan aku harus sadar bahwa kalau kita bisa melakukan itu dengan tepat, dengan baik, dan penuh dengan keberhasilan, semua karena Tuhan, bukan karena kita bisa. Ini loh saudara. Buat apa sombong? Buat apa? Saya sudah berkali-kali saya ditegur Tuhan pada waktu saya ada di dalam pesawat. Orang yang sudah di dalam pesawat dan pesawat itu sudah jalan, sudah terbang, tidak ada yang bisa turun lagi. Saudara punya uang berapapun, saudara punya kenalan siapapun, saudara tidak akan pernah bisa turunkan aku. Mau turun di mana? Mau pakai parasut? Artinya apa? Semua Tuhan yang pegang kendali. Hanya Dia. Dan harusnya kita sadar, buat apa kita hidup di luar Tuhan? Gak ada gunanya. Nol semua. Makanya hari ini kita harus mengerti, mari hiduplah benar-benar bersama dengan Tuhan. Bahkan siapa di sini yang ikut 999 kemarin? Ada beberapa yang pergi kan? Dikatakan bahwa pintu gerbang semua sudah terbuka. Wow. Terus kok cuma terbuka dan kita cuma jadi penonton? Buat apa? Saudara senang? Pintu sudah terbuka semua loh. Ini waktunya kemaksimalan loh. Cuma ngomong gitu toh. Dan saudara tidak mengalami, gak ada gunanya. Nah sekarang kita belajar. Kenapa tidak mengalami? Why? Kalau dilihat mungkin saudara baca Alkitab. Kalau dilihat mungkin saudara pelayanan. Kalau dilihat mungkin saudara berdoa juga. Tapi kenapa ya? Kok aku tidak mengalami? Coba koreksi hatimu. Saat ini Tuhan kau anggap sebagai apa? Apakah Tuhan kau anggap benar-benar Tuhan dan Raja? Saya yang harus ikut Dia. Saya yang harus ikut Tuhan. Atau saat ini kau anggap Tuhan pribadi pemuasmu? Dan kau punya pikiran hanya Tuhan yang bisa memuaskan aku. Tapi Tuhan tak perintah untuk aku supaya bisa senang.
saudara. Bahkan kita cari bukan Tuhannya, tapi kita cari adalah tangannya yang penuh dengan keajaiban. Pikirkan, ini tipis sekali. Apakah benar saat ini cinta mula-mulamu masih ada? Ayo jujur, kalau saudara tak kasih duit 10 juta dengan bandingkan tak kasih tahu, kamu tahu nggak? Yang kemarin kamu doakan sekarang terima Yesus sebagai juru selamat loh. Ayo jujur, hatimu meloncat yang mana? Ayo jujur, hatimu lebih wow, jiwa itu selamat atau duit 10 juta kau terima? Ayo jawab, dalam hatimu jawab. Ayo jujur, senang dengan jiwa yang bertobat? Atau kalau yang jiwa ya senang Pak, tapi hatiku tidak meloncat ya Pak. Tapi dengan duit 10 juta ini kok rasanya kok meloncat ya Pak ya? Senang ini tidak karuan. Pikirkan, seberapa cintamu pada Tuhan saat ini? Simpel. Saya tidak main-main loh saudara. Tuhan saat ini sedang cari orang yang bisa dipercaya. Karena untuk memberkati, untuk mempercayakan sesuatu yang besar, sangat gampang buat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, adakah orang yang bisa kupercaya? Adakah orang yang bisa menjadi bendahara-bendaharaku? Adakah orang yang benar-benar punya hati untuk mengasihi aku? Atau cuma butuh kesembuhan, kelimpahan, kekayaan? Keberhasilan. Nanti kalau tidak berhasil, gagal, marah sama Tuhan. Loh ya sebenarnya, jadi Tuhan sebagai apa kalau kamu patut marahi? Terus ngomong lagi, loh Pak, Tuhan itu kok pilih kasih ya? Situ berhasil, sini kok tidak berhasil. Terus marah sama Tuhan. Dengar ya, dengar baik-baik. Kalau sampai nggak berhasil, periksa diri. Apakah kau kerja keras atau tidak? Firman yang berkata, ini waktunya kita kerja keras. Banyak orang datang ke saya dan berkata, Pak, kenapa itu diberkati aku kok tidak? Kemarin ada satu kesaksian bagus sekali. Ini benar-benar sudah pernah kau dengar atau belum? Ada seorang bapak, raja lah, punya 2 anak laki. Dengar baik-baik ini. Raja ini sakit dan dua-duanya anak dipanggil. Pada waktu dua-duanya dipanggil, raja ini hanya berkata gini kepada anak-anaknya, matahari jangan sampai terbenam. Udah? Terus yang kedua, raja ini berkata, jangan tagih orang yang utang.
Belum sampai selesai kata-katanya, mati. Nah, saudara, dua anak ini nangkep semua dengan kata-kata yang sama dari bapaknya. Setahun kemudian, ibunya mendatangi satu demi satu. Karena kerajaan itu kan yang megang tetap ibunya lah, istilahnya. Tapi dia mau lihat anaknya seperti apa. 1 tahun dikasih kesempatan. Anak yang pertama, dari kaya, hancur, habis. Ibunya tanya, "Luna, kenapa kok habis?" Lah papa bilangnya kemarin sebelum meninggal, matahari jangan sampai terbenam. Jadi aku buka tokonya, sebelum matahari terbenam aku tutup. Ya. Yang kedua, papa bilang kalau orang utang jangan ditagih. Nah, mereka ini utang semua, Pak. Aku nggak berani tagih. Lama-lama usahaku turun. Ibunya geleng-geleng. Ya sudahlah, nanti-nantilah. Dia pergi ke adiknya. Dia kaget. Kenapa? Adiknya jadi kaya raya luar biasa. Ibunya tanya, "Loh, kamu kok bisa kaya raya begini?" Dia bilang, "Pesan papa 2. Jangan sampai matahari terbenam." Ya sudah, berarti pagi sebelum terbit aku harus buka tokoku. Dan tokoku tidak tutup sebelum matahari terbenam. Yang lain sudah tutup, aku belum. Aku masih buka. Dan orang pada datang kepadaku. Yang kedua, papa bilang, nggak boleh nagih kalau orang utang. Saya jadi punya satu pemikiran. Orang pengen utang, tidak boleh utang, harus cash. Pikirkan. Pesan yang diterima sama loh. Ditangkapnya berbeda. Sama dengan saudara dan saya. Kita dapat firman Tuhan sama. Kita baca firman yang sama. Cara engkau melihat firman, pakai cara dunia atau pakai cara surga. Cara dunia itu apa, Pak? Mengasihani diri sendiri. Cara dunia itu apa? Hitung-hitungan dunia. Semua dihitung. Untung ruginya apa? Kalau surga apa? Ketaatan mutlak. Tidak pernah hitung untung rugi. Apa yang Tuhan ngomong, tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata mundur. Tuhan sedang cari orang yang seperti itu. Dengar, saudara. Yuk baca firman-Nya. Matius 13. Matius pasal 13. Ayat yang ke-11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Wow. Coba. Setiap pribadi baca lagi ayat ini.
Ayat 12. Ngerti nggak maksudnya? Ayo baca semuanya. Ayo ngerti nggak maksudnya ayat ini? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ngerti gak? Sudah tahu, saya pada waktu baca ini saya tidak ngerti. Jujur saya bilang di Tuhan, aku tidak ngerti Tuhan. Apa sih maksudnya ini? Sudah punya malah dikasih lagi, nggak punya apapun yang diambil. Dan Tuhan bilang sama saya, itulah prinsip kerajaan surga. Kaget saya. Tuhan bilang, itu prinsip kerajaan surga. Kalau engkau belum ngerti, bagaimana kau bisa untuk menikmati sesuatu yang dahsyat, segala sesuatu janji, segala sesuatu kepenuhan kerajaan surga? Saya bilang iya juga. Karena apa? Pikiran kita gini, Tuhan itu nggak beres, Tuhan itu nggak adil. Orang sudah punya malah dikasih, orang tidak punya malah diambil. Wah, tidak punya belas kasihan Tuhan itu. Tuhan itu jahat loh, itu pikiran dunia, saudara. Tetapi kalau pikiran surga tidak seperti itu. Pikiran surga, kenapa seperti ini? Karena dia sudah melihat. Ternyata ini bicara tentang orang itu bisa dipercaya atau tidak. Saudara dan saya selalu diberi yang namanya talenta. Setiap orang pasti punya talenta. Gak ada orang gak punya talenta. Jangan ngomong sama saya, Pak saya gak punya talenta. Gak mungkin. Ini ngomong tentang talenta, salah satu artinya. Apakah talenta yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, engkau pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Tidak. Apakah talenta yang Tuhan berikan dalam hidupmu sudah kau pakai dan nama Tuhan dipermuliakan? Atau talentanya untuk dirimu sendiri? Ini loh saudara. Aduh Pak, saya itu takutlah. Masa saya sih bisa memberkati orang lain dengan apa yang Tuhan beri? Itu yang salah. Tuhan cuma ngomong gini, lakukan saja, aku yang akan menyelesaikannya. Disuruh doain orang sakit, ya sudah doain aja. Setiap kali jangan rutinitas. Setiap kali tanya Tuhan, engkau ngadepin orang seperti ini bagaimana ya Tuhan? Aku ini nggak bisa. Terus Tuhan bilang, sudah saja tumpang tangan berkati. Sudah, ya itu toh. Jangan disuruh tumpang tangan berkati, engkau usir-usir. Kau ngadakan pengusiran. Siapa dirimu? Kau berani menambahkan apa yang Tuhan tidak suruh? Dengar, nanti kau bisa masuk kepada satu orang yang berkata, dan akhirnya Tuhan bilang, aku berterus terang, aku tidak kenal engkau. Hati-hati loh saudara. Prinsip kerajaan surga adalah apa? Kita taat mutlak tanpa menambah dan mengurang. Makanya saya suka cita punya ayah, Pak Yusa. Ada satu orang datang ke rumah saya.
Pada waktu dia datang, masih di depan, ayah saya berdoa. Tuhan bilang, usir dia. Saudara bisa bayangkan? Ayah saya tidak mau nemuin dia. Pembantu saya buka pintu, bisa ketemu Pak Yusa. Ada apa Bu? Tolong. Pembantu saya kerasukan setan, saya mau dibunuh. Tolong Pak Yusa datang. Pembantu saya datang ke Papa, ke ayah saya. Ayah saya bilang, suruh dia pulang. Aku tidak mau. Gila gak saudara? Sampai orang itu nyembah, tolong. Ayah saya bilang, tidak, ya tidak, pulang. Itu hamba Tuhan. Ayah saya tidak akan pernah jadi besar kalau tidak seperti itu. Nah, tapi kalau saudara yang nonton, yang tahu pada waktu itu, ngomong, ini hamba Tuhan yang punya kasih. Ngomong tentang Tuhan Yesus, tapi kok malah orang diusir, ya kan? Akhirnya si ibu itu dia pulang dengan marah-marah. Hamba Tuhan yang punya kasih, hamba Tuhan begini, hamba Tuhan begini. Tapi kan dia nggak bisa kemana-mana, tetap harus pulang ke rumah dia. Dan di rumah sudah ditungguin dengan pembantu yang kerasukan, dengan pisau yang di tangan. Jadi akhirnya tetap dia pulang. Lihat, pembantunya di ujung sana, pisau. Nah, bayangin saudara. Dan pada waktu pembantu itu menuju pada dia, nggak bisa lagi kemana-mana dia. Dan akhirnya dia berkata, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Pembantu itu jatuh dan lemas. Setannya pergi. Dia baru tahu kenapa Tuhan suruh Pak Yusa mengusir dia. Karena dia harus ngalami, dan dia harus punya pengalaman. Aku bisa juga. Bukan cuma hamba Tuhan yang bisa. Ngerti maksudnya? Saya mau katakan ini, saya tidak pernah memikirkan berkata seperti ini, tapi didengar untuk tim pelawatan. Jangan mengotori pelayanan Tuhan dengan kerutinitasan. Bukan nambah sembuh, nambah orang kecewa karena apa yang kau lakukan tidak menghasilkan kesembuhan. Tidak ada bukti-bukti kemenangan. Dan akhirnya mereka berkata, Tuhan Yesus itu bullshit ya, omong besar toh, bahwa dia bisa menyembuhkan. Siapa yang hancurin? Siapa yang buat namanya jelek? Ya setiap anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang hidup dan sekarupnya. Tapi kalau kita lakukan dalam ketepatan, tanya Roh Kudus. Roh Kudus ngomong apa? Lakukan. Tak jamin keberhasilan akan menjadi milik kita. Gak akan gagal. Bahkan Tuhan cuma berkata, sudah, salami saja. Hati yang senang ya, sembuh-sembuh. Dia cuma ngomong gitu toh. Loh, aku gak didoain. Gak usah, sudah, hatinya senang saja, sembuh. Engkau keluar, tahu-tahu sembuh. Simple. Why? Dan dia bilang, betul ya, nama Tuhan Yesus itu luar biasa. Jangan hidup dari kerutinitasan. Bertobat. Saya tidak tahu ya harus ngomong begini, berarti di sini ada yang rutinitas. Dengar baik-baik. Ini kalau sudah dikatakan kerajaan surga is coming,
Berarti kita harus pakai cara kerajaan surga. Sudah bukan lagi pakai cara dunia. Yang kedua, kerajaan surga mementingkan orang lain diberkati, bukan mementingkan aku diberkati. Karena firman-Nya berkata apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Sudah belum hidupmu seperti ini? Makanya firman-Nya bilang, yang punya makin ditambah. Karena apa? Pada waktu engkau didapati jadi pelaku firman, engkau bisa dipercaya, bukannya makin dikecilin, makin ditambah lagi sesuatu yang lebih dipercaya lagi, lebih dipercaya lagi. Tapi pada waktu Tuhan melihat ini orang punya talenta, tapi nggak pernah dikerjain, nggak pernah dilakukan, dan nggak pernah nurut sama aku, dia ambil talentanya. Itu maksudnya, saudara. Mari saat ini jangan jadi penonton. Karena saya berdoa dan Tuhan berkata setiap pribadi, aku sudah taruh talenta demi talenta. Dan kau harus didapati. Dari 2 jadi 4, dari 5 jadi 10. Luar biasa kan? Ada pelipat gandaan. Jangan ngomong, Tuhan aku udah bisa, aku udah bisa. Tuhan nyuruh, pasti Tuhan sudah lihat, Tuhan sudah ukur, pasti saudara dan saya bisa. Amin. Nah, kalau Tuhan nyuruh kita tidak bisa, tidak mungkin, tak mungkin. Masalahnya kita mau atau tidak, kita berani atau tidak, betul tidak? Iya. Karena apa? Makin Tuhan angkat, makin Tuhan katakan, tanggung jawab lo ya. Tenang. Ayo, periksa dirimu. Sudahkah aku menyelesaikan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Serius saudara, saya tidak pengen kalau dia datang tahu-tahu kau didapati seperti seseorang yang punya 1 talenta. Apa yang dia kerjakan? Dia ambil dan dia kubur talenta itu di tanah. Apa itu artinya? Dia pakai talenta itu, apa yang dia bisa, kekayaan dia, semua yang dia punya, untuk diri sendiri. Bukankah tanah itu berbicara, saudara dan saya juga dari tanah? Ya kan? Kalau ada yang mati kan dia ngomongnya apa? Dari tanah kembali kepada tanah, dari debu kembali kepada debu. Banyak orang cuma mementingkan diri sendiri. Yang penting aku kaya, Pak. Nanti setelah kaya aku akan melayani Tuhan. Tidak mungkin. Saya mau kasih tahu seberapa dirimu saat ini. Tuhan pakai engkau selalu dan maksimal itu bisa. Kalau kau mau jadi orang yang diberkati dan mau dipercaya, mulai saat ini lakukan apa yang Tuhan suruh. Dan kau didapati setia, dan kau didapati menjadi pelaku firman, dan kau didapati menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan percayakan 2 kali lipat. Nanti yang 2 kali lipat engkau kerjakan lagi, dipercaya lagi 2 kali lipat. Bayangin pelipat gandaannya. Dan teori surga itu begini, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32. Terus bayangin, saudara bisa mulai dari 2, saudara bisa mulai dari 5, 5 lebih gila, 5 jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80, dan seterusnya, lebih gila lagi.
Tapi jangan saudara pikir gini, aduh Pak, kenapa kok cuma dapat 2, gak dapat 5? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Benar saudara. Ujian yang kau dapat itu menentukan. Satu hari, saya sudah kesaksian ini di mana-mana, tapi saya ingatkan. Satu hari saya kebaktian. Pada waktu itu saya sedang diberkati Tuhan dalam hitungan jutaan lah. Jutaan. Saya masih ingat, itu saya kalau punya uang 5 juta sudah senang. Saya punya uang ya maksimal 10 juta saya sudah senang. Satu kali Tuhan berkata begini, nah ayo tarik persembahan. Saya di depan ada kira-kira 300 orang, dan saya bagikan apa yang Tuhan mau. Saya bilang, saya tidak tahu, tapi Tuhan suruh untuk kalian mempersembahkan sesuatu yang buat Tuhan, bukan buat saya. Dan saya tahu kalian tidak bawa bendanya atau uangnya. Kalian boleh transfer, saya kasih rekening saya. Dan hari itu mereka semua berdoa. Saya juga tidak ingat-ingat lagi, dan saya pulang Bandung. Besoknya saya pulang Bandung. Nah, saya di Bandung ya tenang saja, sudah santai. Atau pagi-pagi besoknya lagi Tuhan bilang, ke bank. Ngapain Tuhan? Ke bank aja lah. Minta print. Zaman dulu nggak ada M-banking, saudara ya, ingat ya. Ya, yang namanya handphone juga hanya orang tertentu yang punya, istilahnya ya. Nggak semua punya. Sekarang semua punya, anak kecil yang punya, saudara ya. Dulu nggak punya, saudara. Dan saya ke bank, dan Tuhan berkata, print. Saya antri dan saya lihat. Pada waktu di print, kaget saya. Saya masih main dalam jutaan. Nggak lebih dari 10 juta yang punya saya. Saya print dan saya lihat uangku jadi 1 miliar. Sudah bisa bayangkan? Saya gini, 1 miliar, nolnya 12. Tak hitung, 1, 2. Bayangin saudara, 1 miliar saudara. Saya senang. Tak pikir gini, Tuhan bilang, udah kasih perpuluhan 20% juga boleh Tuhan. Kan masih 80%. Nah, ya kan? Senang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, nah, pergi ke sana. Ngapain Tuhan? Ambil kertas warna merah. Jangan yang biru, nak. Merah. Sudah tahu kan? Yang merah untuk apa, yang biru untuk apa, begitu kan? Merah Tuhan. Ya. Nah, aku ambil 1. Tuhan bilang, ambil yang banyak. Banyak. Sudah saya ambil dan saya tulis. Saya tulis santai, tulis terus karena Tuhan ngomong dengan jelas. Saya tulis terus. Terus Tuhan bilang, antre sekarang. Antre lagi. Habis antre lagi, sampai di depannya counternya, Tuhan bilang, sodorkan. Terus pegawai bank itu mulai mengerjakan 1, 2, 3, 4. Yang terakhir dia lihat ke saya. Saya juga bingung, ada apa kau lihat saya? Dan dia bilang, Pak, habis uangnya. Kaget saya saudara. Tuhan habis 5
aja sudah apik. Tuhan bilang, jangan. Itu bukan punyamu. Engkau jadi saluran. Nah, itulah saudara. Coba saudara bayangkan, saya lagi butuh duit itu, tapi saya lakukan itu. Saya mengucap syukur. Saya bisa. Dan sesudah itu Tuhan baru percayakan saya naik, naik, dan naik. Jadi belajarlah. Tidak pengen langsung boom. Belajar tingkat demi tingkat. Engkau akan ngerti. Dan Tuhan didik karakter kita, sehingga pada waktu berkat itu ngalir, kita sudah tidak pusing. Dan kita bilang, ini juga bukan punyaku, ini barang titipan. Selesai. Pikirkan akan hal ini. Jangan jadi Tuhan kecil, tapi biarlah kita lakukan apa yang Tuhan mau. Matikan dagingmu. Memang tidak gampang, tapi saya berkata matikan daging kita. Makin mati, makin kau cepat untuk naik ke atas. Tak percaya teori orang tenggelam di laut itu loh. Coba, dia tidak akan mungkin naik ke atas kalau dia tidak mati, saudara. Serius. Itu orang akan sampai ke dasar. Dia sudah mati, dia naik lagi ke atas, tapi dengan sudah tidak bernyawa. Tapi sementara masih bernyawa, masih pakai kekuatan sendiri, goyang-goyang, tidak akan sampai, tidak cepat naik ke atas. Harus mati dulu. Matikan daging. Seberapa kau bisa matikan dagingmu? Dengan cepat. Dan kau berkata hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka engkau akan cepat naik dan diangkat Tuhan ke atas. Engkau sadar bahwa semua itu barang titipan. Dan itu punyanya Tuhan. Mari saudara mengerti, ini waktunya. Karena tema bulan kita, surga datang. Yes. Ya, dengar baik-baik. Seberapa kau bisa tangkap, itu berarti wadah kau siapkan. Tuhan akan penuhkan. Tuhan akan penuhkan. Tuhan akan penuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Firman-Mu dahsyat. Firman-Mu luar biasa. Biarlah kami sadar semuanya. Tuhan, 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 Tuhan. Makasih Tuhan. Hamba cuma bisa nyampaikan. Dan mari Roh Kudus Kau bekerja. Kejar. Berikan pengertian lebih dalam lagi. Dan bawa kami untuk jadi pelaku firman. Mari paksakan kami, pegang kami Tuhan. Pegang kami. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.